Halo everyone, perkenalkan nama saya Nagita Putri Antoni dengan NIM 8781859974. Saya dari Prodi PGSD UPJJ Joyoboyo Kediri. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda Universitas Terbuka. Proses lahirnya Pancasila atau Sidang BPUPK dan Piagam Jakarta. Tahukah kamu bagaimana Pancasila pertama kali lahir dan apa maknanya bagi kita? Pernahkah kamu berpikir bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara kita sampai hari ini? Pancasila lahir melalui proses panjang, bukan keputusan sekejap. Ia lahir dari perdebatan, semangat persatuan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Karena itu, memahami sejarah lahirnya Pancasila berarti juga memahami akar persatuan bangsa Indonesia. Latar belakang, tahun 1945 Indonesia bersiap menuju kemerdekaan. Jepang membentuk BPUPK untuk menyiapkan dasar negara. Para tokoh bangsa berdiskusi menentukan landasan Indonesia merdeka. Dasar negara penting dirumuskan sebelum kemerdekaan. Karena bangsa tanpa dasar akan kehilangan arah. Para tokoh waktu itu sadar, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga tentang membangun tatanan yang adil dan beradab. Itulah sebabnya BPUPK dibentuk, agar Indonesia punya fondasi ideologis yang menyatukan perbedaan suku, agama, dan budaya. Mereka ingin memastikan bahwa negara yang akan lahir ini berdiri di atas nilai-nilai yang bisa diterima semua rakyatnya. Sidang BPUPK dan lahirnya Pancasila. Sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Banyak tokoh mengusulkan dasar negara. 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila, 5 prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menekankan semangat persatuan dan gotong royong. Ia mengatakan bahwa dasar negara harus tumbuh dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan meniru bangsa lain. Pancasila yang ia usulkan berisi 5 nilai utama: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Melalui gagasan itu, Soekarno ingin menunjukkan bahwa perbedaan tidak boleh memecah, tetapi justru memperkuat bangsa. Jadi, semangat utamanya adalah persatuan dalam keberagaman. Piagam Jakarta Kompromi dan Persatuan. 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta, hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan religius, menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Piagam Jakarta, kita belajar bahwa musyawarah dan toleransi adalah kunci persatuan bangsa. Walaupun ada perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan religius, mereka memilih berkompromi demi persatuan Indonesia. Mereka sadar bahwa cita-cita kemerdekaan hanya bisa tercapai kalau semua pihak merasa diwakili. Artinya, tidak ada kemenangan satu golongan atas yang lain, tapi kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Semangat inilah yang menjadi dasar Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Persatuan Indonesia, yang artinya menyatukan semua golongan demi kemerdekaan. Musyawarah, keputusan diambil melalui kebijaksanaan dan kesepakatan. Ketuhanan, nilai spiritual dan moral menjadi pedoman bangsa.
Apakah nilai-nilai ini masih relevan di masa sekarang? Nilai-nilai ini sangat relevan sampai hari ini. Dalam masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, persatuan Indonesia tetap menjadi perekat bangsa. Nilai musyawarah mengajarkan kita untuk mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Dan nilai ketuhanan mengingatkan kita bahwa kehidupan berbangsa harus dijalankan dengan moral dan tanggung jawab. Jadi, meskipun zaman berubah, Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa Indonesia. Refleksi untuk generasi muda, Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi panduan hidup. Pahami makna sejarah lahirnya Pancasila. Hidupi nilai toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Bagaimana cara generasi muda mengamalkan Pancasila di era digital saat ini? Generasi muda bisa mengamalkan Pancasila dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghargai pendapat orang lain di media sosial, menolak hoaks, dan membantu sesama tanpa melihat perbedaan. Di sekolah, kita bisa membangun budaya diskusi dan kerjasama, bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Dengan begitu, nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan tetap hidup di era digital ini. Itulah cara kita menjaga Pancasila agar tetap relevan di zaman modern ini. Dapat kita simpulkan, yang pertama, Pancasila lahir dari semangat persatuan dan toleransi. Yang kedua, nilainya abadi, menjadi perekat bangsa dari masa ke masa. Yang ketiga, tugas kita menghidupkan Pancasila dalam tindakan nyata. Mengapa penting bagi generasi muda untuk menjaga semangat Pancasila? Menjaga semangat Pancasila penting karena Pancasila adalah identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia akan mudah terpecah oleh perbedaan. Sebagai generasi penerus, kita bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan. Jadi, mari kita tidak hanya menghafal Pancasila saja, tetapi benar-benar mengamalkannya dalam setiap tindakan. Terima kasih semuanya. Semoga semangat Pancasila selalu hidup dalam diri kita semua. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.